nanya gue, emang gue orang kejaksaan? Ya udah, kalau teman-teman pengen tahu ya hukum Taiwan itu apa sih, gue kasih tahu deh, oke? Sekarang hukum di Taiwan ya nggak perlu kamu WNI ataupun kamu WNI yang udah menikah dengan orang Taiwan, oke? Menjual barang KW atau kita bilang ya menirukan merek orang lain itu dilarang dan ada hukum pidananya. Tidak peduli di saat penjualan itu ada dibilang, ini barang KW ya, ini barang ori ya, sama itu dilarang karena nama peniruan branded. Untuk kasus peniruan branded itu akan masuk ke hukum perdataan dan juga bisa masuk ke hukum pidana. Jadi dia akan melihat kasus kamu sebesar apa, karena normalnya sewaktu kamu ketangkap atau dilaporkan ya ketangkap ya. Nah, polisi itu akan datang, kemudian setelah dia menangkap semua bukti-buktinya, dia akan menghubungi semua pihak yang telah Anda rugikan, yaitu branded yang telah Anda rugikan. Nah, setelah udah ketangkap, dia akan lihat juga, kamu penjual baru atau penjual sudah lama, profesional tidak. Jadi kalau kamu penjual baru, biasanya itu masuk ke dalam hukum perdataan. Jadi setelah dia menghubungi branded tersebut, nah dia akan nanya, ini gimana, mau nego atau bagaimana. Jadi kalau nego ya udah selesai, nggak lanjut lagi ke hukum pidana. Tapi untuk peniruan kasus yang besar ya, seperti kasus ini yang udah dipublishkan gitu ya, yang udah diumumkan dan diberitakan di masyarakat ya, nah ini udah tergolong kasus besar. Jadi kalau kasus besar ini biasanya tidak hanya di hukum perdataan, tapi dia akan masuk juga ke dalam hukum pidana. Apalagi kasus ini sudah dipantau lama oleh pihak penyelidikan, dan ini di Taiwan, jadi nggak bisa main sogok-sogok kepada pihak kejaksaan. Jadi sampai di belakang bagaimana kalau menurut gua ya, menurut pantauan gua ya, kalau gua lihat ini kasusnya udah besar banget dan keuntungannya juga udah diumumkan yang berapa keuntungannya atau keuntungan besar. Jadi kemungkinan kasus ini bisa masuk hukum pidana. Kalau yang kasus besar kayak begini masuk hukum pidana, itu akan dipenjara maksimal 1 tahun dan akan ada dendaan lainnya juga. Jadi untuk teman-teman ya, saran dari Yuli, kalau Anda ingin menjual produk, oke, pastikan dulu produk itu ori atau KW. Kalau misalnya ori, siapkan bukti di tangan Anda, karena Anda harus pegang bukti sendiri. Misalnya kayak Caca Yuli menjual sepatu Hello Kitty, oke, itu gue sepatu ori, gue harus ada bukti dari perusahaan tersebut bahwa dia mewakilkan ya, dia mengizinkan aku untuk menjual sepatu merek Hello Kitty dari mereka ya. Jadi teman-teman harus memiliki bukti. Kalau misalnya barang itu barang dari luar negeri, harus ada bukti juga ini aslinya. Kalau misalnya itu udah barang KW, ya udah jangan dijual lagi karena itu udah merusak masa depan kalian guys. Oke, kalau hukum penjualan Taiwan beda lagi ya dengan hukum peniruan branded. Oke, bye bye.